Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Yuk Mengenal Reklame, materi SPDP kelas 6. Dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang reklame dengan tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati contoh dan penjelasan, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame, logo, poster, dan buklet dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati contoh kemasan, kalian mampu menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk secara tepat. Mari kita simak video berikut ini. Apakah kamu pernah memperhatikan papan iklan di pinggir jalan? Papan iklan tersebut disebut dengan reklame. Yuk kita belajar lebih lanjut tentang reklame. Yang pertama adalah pengertian reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, untuk apa reklame itu? Reklame dibuat untuk mengenalkan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, apa saja sih jenis-jenis reklame atau contoh-contoh reklame itu seperti apa? Ternyata reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase, plakat, buklet, dan masih banyak yang lainnya. Nah, syarat reklame yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah mencolok. Artinya atau tujuannya agar mudah dilihat oleh khalayak ramai. Yang kedua yaitu jelas dan singkat. Kalimat yang digunakan harus jelas dan singkat. Yang ketiga adalah menarik. Reklame harus menarik. Perhatikan pula warna, ukuran, dan bentuknya. Yang keempat, dilakukan berulang-ulang. Hendaknya ditayangkan berulang-ulang di berbagai media, baik media sosial maupun media visual. Berikutnya adalah macam-macam reklame. Menurut pengadaannya, reklame dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, reklame komersial, dibuat untuk kepentingan bisnis, bertujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah reklame non-komersial, bertujuan mengajak, mengimbau, dan menyampaikan informasi. Selanjutnya, reklame menurut sifatnya dibedakan ada dua juga. Yang pertama adalah reklame penerangan, bersifat informatif, artinya menyampaikan informasi kepada masyarakat atau khalayak ramai. Yang kedua adalah reklame peringatan. Reklame peringatan ini bertujuan mengingatkan kepada masyarakat. Berikutnya, macam-macam reklame menurut medianya. Yang pertama, reklame audio diwujudkan melalui suara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah reklame visual. Reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Selain itu, masih ada jenis-jenis reklame yang lainnya. Kalian boleh mencari sumber informasi baik dari internet, dari majalah, koran, atau media yang lainnya. Nah, agar lebih memahami tentang reklame, yuk kita simak contoh-contoh reklame berikut ini. Yang pertama adalah logo. Selain logo, ada buklet. Selain buklet, ada juga baliho. Selanjutnya ada brosur, poster, spanduk, selebaran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang pertama kita akan pelajari bersama yaitu logo. Logo merupakan gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu dari suatu perusahaan, organisasi,
produk, negara maupun lembaga. Selain itu, logo bersifat singkat serta mudah diingat sebagai pengganti nama sebenarnya. Logo dapat menggunakan elemen gambar, hologram, tulisan, dan lain-lain. Logo memiliki ciri khas seperti warna dan bentuk. Selain itu, logo merupakan simbol atau gambar pada identitas visual. Nah, apa saja fungsi logo? Fungsi logo yang pertama adalah sebagai identitas. Yang kedua, sebagai media penyampai informasi. Yang ketiga, sebagai media persuasi. Dan yang keempat, sebagai sarana promosi atau presentasi. Nah, setelah kita mempelajari logo, kita intip yuk tentang poster. Apakah poster itu? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat atau khalayak ramai. Biasanya poster dipasang di tempat-tempat umum yang dilihat atau sangat strategis seperti di sekolah, di kantor, di pasar, di mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak kepada masyarakat. Tujuan dari poster adalah 1. Sebagai tujuan umum, sebagai media publikasi agar masyarakat dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada pada poster tersebut. Yang kedua adalah tujuan khusus, tergantung dengan apa yang diinginkan oleh pembuat poster. Dapat untuk tujuan komersil, dapat mencari simpatik publik atau mencari perhatian masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri poster. Yang pertama, desain dari poster memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Yang kedua, cara mengaplikasikannya dapat ditempel pada dinding, tempat umum dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Yang ketiga, poster umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras agar terlihat menarik. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu sehingga mudah dipahami. Yang kelima, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Dan yang paling penting adalah poster dapat dibaca sambil berlalu. Selain ciri-ciri poster, kita juga akan mengenal jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster yaitu ada poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, poster layanan masyarakat, poster kampanye, poster propaganda, poster wanted, poster komik, poster riset, dan masih banyak jenis-jenis poster yang lainnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang poster, kita juga akan mempelajari tentang booklet. Tahukah kalian anak-anak apa yang dimaksud dengan booklet? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, booklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Booklet umumnya dibuat sebagai media promosi. Kelebihan booklet sebagai media promosi adalah ukurannya yang kecil sehingga dapat dengan mudah dibawa dan dibagikan kepada target konsumen. Selain itu, booklet lebih mudah menarik perhatian target konsumen dengan adanya gambar ilustrasi dan penjelasan singkat mengenai hal yang ingin dipromosikan. Nah, apa saja fungsi booklet? Yang pertama, sebagai media promosi. Yang kedua, sebagai katalog produk. Yang ketiga, sebagai company profile atau profil sebuah perusahaan. Yang keempat, sebagai manual book atau buku manual. Nah, setelah kita mempelajari tentang booklet, kita akan belajar tentang embalase. Selama berabad-abad, fungsi kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai salah satu kegiatan kekuatan utama dalam persaingan pasar.
Menjelang abad pertengahan, bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, kaca. Pada saat itu masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi melindungi barang. Baru pada tahun 1980-an, bentuk dan model kemasan dirasa sangat penting peranannya. Sehingga kemasan atau embalase itu berkembang pesat. Nah, apa saja fungsi peranan kemasan atau embalase? Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Selain itu, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya, produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya. Walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Nah, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Demikian tadi video pembelajaran tentang reklame. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.